Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arliza Regizela. NIM saya 2018-320-193. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perspektif Al-Quran atas konsep akuntansi. Nah, pembahasan pertama pada materi ini adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan manusia yang berisi pokok-pokok kaidah keagamaan, keutamaan akhlak, dan prinsip-prinsip hukum perbuatan. Nah, fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia secara umum yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat ke-185. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu tertera pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman yang tertera pada surat Fussilat ayat ke-44. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai pemisah. Pemisah di sini yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil, dan yang benar dan yang salah, yaitu tertera pada surat Al-Baqarah ayat ke-185. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai pedoman pencatatan, di mana setiap proses akuntansi salah satunya mencatat, yaitu kita perlu berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai al-syifa atau obat penawar. Al-Quran merupakan obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Maksud dari sini adalah obat secara psikologi. Hal ini tertera pada Quran surat Yunus ayat ke-57. Lalu fungsi Al-Quran yang kelima yaitu al-mau'izah atau sebagai penasihat. Nah, Al-Quran itu merupakan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini tertera pada Quran surat Al-Imran ayat ke-138. Nah, fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Hal ini tertera pada Quran surat Ibrahim ayat ke-52 dan Quran surat Yusuf ayat ke-111. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep-konsep kunci akuntansi yang terdiri dari penulisan, pencatatan, perhitungan, pengukuran, penilaian, penyajian, pelaporan, pengungkapan, dan yang terakhir itu pertanggungjawaban. Konsep Hasabah. Konsep Hasabah merupakan salah satu konsep yang berhubungan dengan akuntansi dan Al-Quran. Seperti yang kita tahu selama ini, akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting. Namun, dalam bahasa Arab, akuntansi berasal dari kata muhasabah, yang akar katanya itu hisab, hisabah, dan hasibah. Nah, yang merupakan kata kerja yang artinya interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Secara bahasa, muhasabah artinya itu menghitung dan menimbang amal manusia yang diperbuatnya. Dalam Al-Quran, hasabah ini disebut sebanyak 48 kali. Menurut Muhammad Hir, kata hisab dan turunannya disebut sebanyak 109 kali dalam Al-Quran. Bentuk lain dari kata hasabah yaitu yahsabah, yaitu mengukur atau menghitung. Dalam Al-Quran banyak sekali kata hasabah ini disebutkan, namun melalui kata hisab. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Yunus ayat kelima terdapat kata al-hisab, yaitu perhitungan dan pendataan waktu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa akuntansi dalam bahasa Arab yaitu berarti menghitung, mencatat, dan mendata. Nah, selain konsep hasabah tadi, ternyata ada konsep lain yang berhubungan dengan akuntansi dan Al-Quran, yaitu konsep katabah. Katabah itu artinya menulis atau mencatat, di mana pada setiap proses akuntansi kita perlu melakukan penulisan atau pencatatan pada setiap transaksi yang ada. Lalu ada kata katibun, yaitu artinya pelakunya atau orang-orang yang melakukan penulisan atau pencatatan, atau yang biasa kita sebut dengan sekretaris. Lalu ada kata maktubun dengan serapan bahasa Indonesia yaitu maktub, yang artinya tertulis, atau hal-hal yang ditulis atau hal-hal yang tertulis yang dilakukan oleh katibun atau pelakunya tadi.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat ke-282. Prinsip umum akuntansi Islam berdasarkan Al-Baqarah ayat ke-282. Yang pertama itu, mencatat utang piutang adalah perintah, maka kemungkinan hukum antara sunnah dan wajib. Pencatatan merupakan hal yang dianjurkan, tetapi pencatatan menjadi wajib ketika suatu transaksi kemungkinan akan menjadi masalah suatu hari nanti. Nah, dan yang kedua itu, pencatatan utang piutang merupakan bagian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu, kualitas pencatatan atau laporan harus benar, di mana ketika kita melakukan pencatatan harus sesuai dengan fakta, jujur, dan tidak manipulatif. Nah, yang keempat itu, pencatatan mencakup hal-hal yang besar maupun hal yang kecil.
di mana ketika kita melakukan pencatatan harus dilakukan secara detail dan teliti, baik dari jumlah yang besar maupun sampai ke jumlah yang kecil. Nah, dan yang kelima itu, mencatat adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian. Ketika kita suatu saat bersaksi pada suatu transaksi yang bermasalah dan ada bukti dari pencatatan tersebut, maka kesaksian tersebut akan menjadi lebih kuat dan lebih terpercaya. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Ketika kita melakukan pencatatan dan melakukan kesaksian, kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kita catat, dan itu menjadi bukti yang kuat ketika suatu transaksi menjadi suatu masalah. Tafsiran surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang selanjutnya, yaitu prinsip khusus akuntansi Islam berdasarkan surat Al-Baqarah ayat ke-282. Yang pertama itu cepat pelaporannya, yang kedua itu dibuat oleh ahlinya atau orang-orang yang mengerti ilmunya, yang ketiga itu terang, jelas, dan informatif sehingga orang yang membaca mengerti dan memahami maksudnya. Yang keempat itu memuat informasi yang menyeluruh, di mana pencatatan itu memuat informasi-informasi secara detail dan menyeluruh. Yang kelima itu informasi disajikan untuk kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan, seperti pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan para karyawannya. Nah, yang keenam itu terperinci dan teliti, di mana pencatatan harus dilakukan secara detail, teliti, dan jelas. Nah, yang ketujuh itu tidak terjadi manipulasi atau secara objektif dan tidak dibuat-buat oleh suatu oknum tertentu, di mana pencatatan itu harus sebenar-benarnya dan tidak boleh dipalsukan. Dan yang terakhir itu dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Kontinu itu artinya dilakukan secara terus-menerus. Penafsiran pada surat Al-Baqarah ayat ke-283. Ayat ini menerangkan mengenai suatu muamalah atau transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dalam keadaan safar atau tidak ada orang yang ditunjuk sebagai juru tulis. Tetapi ayat ini tidak mengkhususkan pada keadaan-keadaan tersebut, melainkan boleh melakukan transaksi atau muamalah dengan menggunakan barang jaminan. Nah, tafsir yang pertama yaitu bolehnya mengambil jaminan barang gadai baik ketika safar maupun tidak untuk memperkuat akad transaksi, di mana pihak yang berutang memberikan barang sebagai jaminan atau agunan kepada pihak yang berpiutang agar pihak yang memberikan pinjaman percaya dan yakin bahwa orang yang berutang akan melunasi utang-utangnya. Nah, tafsir yang kedua yaitu bolehnya tidak mengambil jaminan gadai apabila kedua belah pihak merasa aman akan pembayaran utangnya dan tidak merasa takut pengutang akan mengingkari janjinya. Nah, hal ini bahwa tidak adanya barang jaminan boleh dilakukan ketika dua belah pihak saling percaya, sehingga tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari. Nah, tafsir yang ketiga yaitu keharaman menyembunyikan persaksian atau bersaksi palsu karena hal itu merupakan dosa besar sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menyembunyikan suatu kesaksian ketika kita menjadi saksi suatu transaksi, karena hal itu merupakan dosa besar dan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.